memahami alaq juhud serta kemuliaan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Berdoa kita, Rabbi syrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan taklim dan yang ditalimi dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala apapun juga yang akan kita ikhtiarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala wal Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahul adzim. Udah jelas ayat itu. Kita sama-sama bisa memahami, ya. Diperintahkan kita puasa, ya. Supaya kita bisa bertakwa. Ya. Tiap tahun pasti orang ceramah disandarkan dengan ayat itu. Baiklah, Ikhwan YMAA rahimakumullah. Tentu yang dimuliakan Allah pada malam ini, khusus karena kita sekarang tinggal 5 hari lagi di bulan Sya'ban kalau tidak salah. Dan insya Allah kalau tidak salah malam minggu kita akan masuk kepada malam pertama bulan Ramadan. Maka pada malam ini Andung sebagai pentaklim ingin mengajak khususnya Ikhwan YMAA baik yang hadir sekarang maupun yang berada di mana saja juga, seluruh kaum muslimin semuanya, baik yang mendengar melalui dunia medsos, untuk membahas sedikit tema kemuliaan bulan suci Ramadan serta kaitannya dengan akhlak juhud. Itu inti yang kita bahas. Hari ini terkait dengan persiapan ibadah kita syiyam, menahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah meridhoinya taklim ini dan menjadi dasar ibadah untuk kita bisa memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali menukil dulu ya dari beberapa nasihat para ulama terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan. Ingat, kuncinya di menyambut nih dalam puasa. Puasa itu tanpa ilmu bohong. Sekali lagi, semuanya memerlukan dasar ilmu. Itu gunanya taklim. Jangan sepelekan itu. Insya Allah kita memahami konsep kenapa mesti ada ilmu. Bukan kita nggak berilmu. Nah,
supaya nasihat-nasihat ini dari tukilan ulama-ulama lama menjadi baster. Tahu baster? Penyemangat ya, buat kita. Nah, ada satu kalimat yang diucapkan oleh salah satu ulama begini: tidak ada seorang pun yang bisa pergi kemanapun, antum gak akan bisa pergi kemanapun atau kurang berani pergi kemanapun yang ia mau tanpa persiapan. Pak Al kemarin pulang kampung perlu persiapan. Setidaknya mobil harus bagus, betul? Sudah itu ada bensin, sedikit bekal. Kalau dekat, kalau jauh banyak bekal. Badan harus sehat. Traveling gimana nih? Kalau traveling, bahasa anak mudanya kan traveling, betul? Mau ke gunung misalnya, travelnya kita bawa aja biasa jas hujan, nggak perlu bawa nasi. Silakan antum. Ya. Makanya tukilan ulama pas masuk ke Ramadan gini, tidak ada seorang pun yang bisa pergi kemanapun yang ia mau tanpa persiapan. Bagus ini kata-kata ini, keren kalau diandungi. Tukilan ulama nih. Dan tidak ada seorang pun yang mengundang tamu ke rumahnya tanpa mempersiapkan diri untuk menyambut tamu itu. Setuju? Gak beradab, gak sopan. Betul kan? Tamu bisa pergi nggak? Bisa nggak enak nggak? Bisa risih, ya. Itu nggak berkah nanti kita nanti kalau begitu. Demikian juga dengan Ramadan. Poinnya udah paham? Paham ya? Nah, jangan dikaji nih. Nah, ya. Itu gunanya persiapan sore hari para sahabat itu. 3 bulan sebelum udah siap itu. Ya. Maka orang yang akan melakukan rihlah Ramadan, ya, tidak akan sempurna rihlahnya kecuali ia mempersiapkan diri. Jadi kalau diibaratkan Ramadan ini sebuah rihlah, bisa dikatakan wisata. Wisata. Rihlah itu sama dengan wisata, jalan-jalan. Karena sesungguhnya wisata orang yang beriman itu adalah siam Ramadan. Ya. Siam Ramadan. Maka kalau Ramadan itu sebuah rihlah, sebuah wisata, melakukan sebuah rihlah wisata, traveling. Nah, kan itu. Betul kan? Tanpa mempersiapkan segala sesuatu, tanpa persiapan, nggak mungkin, nggak masuk akal deh. Betul? Wah, kuncar aja kalau nggak siap, nggak mungkin. Ayo, nggak mandi wah kuncar pede antum. Kira-kira gitu kan? Nah, karena kalau kita nekat traveling dan nggak mempersiapkan apa-apa, maka insya Allah kalau diandung nih, ya biasanya akan banyak mengalami masalah dalam perjalanan. Perjalanan kita sebulan loh. Itu rihlah Ramadan perlu, jarang dibahas ini. Tahu-tahu masuk aja Ramadan. Rihlahnya pas sudah puasa. Ngedadak gak Pak? Ya, kita nggak cukup bekal nanti. Sehingga bisa saja nggak sampai ke tujuan. Di tengah jalan bocor nanti. Nah, kita bisa terkatung-katung di tengah jalan. Kita bisa kelaparan. Kita bisa juga kedinginan kalau naik gunung. Karena persiapan kita nggak sempurna. Kita bisa kehausan, kita juga bisa kehabisan bekal dan seterusnya kan. Iktibar logikanya kan begitu, supaya mudah dipahami. Kenapa kita mesti mempersiapkan Ramadan? Lah kita ke pasar aja mesti ada persiapan kok, duit, bawa tas, bawa asoy, ya kan? Lah ini Ramadan loh. Wah, ini aneh orang sekarang nih. Masih banyak yang nongkrong di kafe. Dulu sebulan mau Ramadan dia udah siap itu. Baik fisik, baik kebersihannya. Ya. Karena itu kita melakukan perjalanan tanpa mempersiapkan apa-apa.
Kalau Ramadan itu diibaratkan sebuah safar atau perjalanan, dan kalau Ramadan itu diibaratkan dengan tamu, maka tuan rumah yang paling baik gimana Pak? Kita akan datang tamu nih. Tuan rumah yang paling baik itu gimana? Yang menyambut tamu adalah tuan rumah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa menyenangkan tamunya. Betul kan? Untuk bisa menyenangkan tamunya gimana dong? Lah Ramadan itu makhluk loh. Dalam konsep tasawuf diciptakan Allah. Ditakdirkannya sudah diketahui. Ramadan harus datang. Nah, sehingga tamu itu akan berkesan kalau persiapan kita bagus selama berada di rumah kita. Setuju? Kan gampang tuh memahaminya ya. Jadi kalau tamu itu uber ke sana, apalagi dia tamu istimewa, ketika dia pulang kembali kepada atasannya, tamu itu. Kan tamu itu nanti pulang, Pak. Banyak yang nangis, sahabat. Pas dia pulang tamu itu, ya, tamu istimewa itu, lapor ke atasannya. Siapa atasannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan itu wasilah untuk melaporkan saya diterima begitu loh. Ya Allah, di kita. Nanti itu sebulan kemudian kita jadi lapor jelek, Pak. Demi Allah itu ada di hadis. Jadi jangan sepele. Nah, supaya tamu kita berkesan di rumah kita mesti gimana? Kalau tamu itu berkesan, apalagi dia adalah tamu istimewa, ketika tamu itu pulang kembali kepada atasannya, kepada tuannya, kepada rajanya, ya pasti akan menceritakan hal yang baik tentang kita. Setuju nggak? Bukan Allah nggak tahu. Bukan Allah nggak tahu. Allah tahu. Tapi diciptakan Ramadan itu supaya Ramadan itu mengetahui Allah. Maka disuruh kerja. Jadi Ramadan bahasanya apa untuk orang tasawuf? Agen Allah. Apa? Agen Allah. Tuh, ya. Mau disepelein tamu kita? Masih ada 5 hari loh. Bahkan kalau kita menerima tamunya betul-betul menyenangkan, dia akan meminta kepada sang maharajanya untuk menaikkan derajat kita, berbuat baik kepada kita, membuat baik kepada kita, atau bahkan insya Allah udah Ramadan akan ngirim hadiah melalui permintaan Allah, dikirim hadiahnya. Apa namanya? Hadiah. Ada pertanyaan sampai sini? Yakin nggak itu tuh? Kalau itu tamu, ya kan? Gampang kan? Akan banyak hadiah yang akan dimintakan kepada rajanya, kan segen tuh. Selama 30 hari tinggal di rumah kita servis, betul kan? Lah kita masuk hotel kalau servisnya bagus kita bayar mahal nggak masalah kok, ya betul kan? Terpaksa kita mesti pakai hitungan logika begitu deh menjabarkan agama untuk kondisi sekarang. Nah, setelah dia pulang dari rumah kita gimana nanti laporannya dia? Dia kan diminta laporan. Walaupun Allah tahu. Karena dia merasa betah. Karena dia nyaman selama berada di rumah kita. Itu kalau diibaratkan bulan puasa, tamu. Setuju? Ya. Jadi tolong ikhwan, siapkan rumah kita. Baik rumah individu maupun rumah yang materi besar. Ya. Siapkan rumah kita. Dan rumah dalam konteks ini adalah hari. Apa namanya? Hari. Makanya sahabat sedini mungkin hari mempersiapkannya maka akan sempurna. Tuh.
Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, besok mau puasa baru siapin. Kita siapkan rumah kita senyaman mungkin buat tamu, selapang mungkin buat tamu, seindah mungkin buat tamu, sehingga kita seketika tamu datang, dia merasa tidak terusik dengan keadaan rumah kita. Biasanya kalau mau ada tamu istimewa ke rumah kita, bahasanya gitu aja ya. Apa yang akan kita lakukan? Coba. Ini serius loh, tamu dari Allah loh. Ini tamu umum aja lah. Umpamanya ke rumah Pak Al akan datang Jokowi. Nggak mungkin deh Pak Al biasa-biasa aja. Presiden loh ya. Iya kan? Tentunya kita akan merapikan rumah kita nggak? Setuju? Itu orang dulu kalau masuk Ramadan dicat rumahnya. Dirapikan, dibersihkan. Itu dalilnya. Ya. Nah mungkin kalau banyak yang berantakan, kita balikan ke tempatnya, ya kan? Nah, dan itu kalau tahu ilmunya, Bapak membereskan itu untuk menyambut Ramadan, pahalanya luar biasa loh Pak. Diamankan rezeki Bapak 11 bulan loh. Demi Allah nih, ini sahabat ngajarinnya gitu, ada kitabnya. Fisiknya disiapkan, batinnya juga disiapkan. Pernah dengar ngaji ini nggak? Ya. Udah paham ya? Kalau nggak bersih kita bersihkan, kita pel. Bila perlu kita siapkan ruangan khusus buat tamu kita. Ya kalau ada tamu kita siap. Namanya kedapet minantu kan? Minantu kok. Nah, disiapkan nggak tampeknya? Nah, khusus ruangannya, diperindah. Kemudian kita semprot pengharum, betul kan? Ruangan kita. Ganti spray alas tempat tidur yang baru, betul kan? Iya kan? Makanya orang dulu kan kalau mau masuk Ramadan bukan masuk hari raya. Ramadan, Pak. Beri kursi baru. Atau balik, pas hari raya beli kursi baru, marah somanang. Ah, kan salah kaji itu. Ya. Kita kosongkan lemari pakaian. Kalau kita nggak bisa beri baru, buat dia bisa menyimpan pakaiannya. Ramadan bawa pakaian loh. Gitu iktibarnya. Kamar mandinya kita siapkan sabun, anduk, segala macam deh. Di hotel kan udah siap. Sabun, anduk kan. Iya kan? Kemudian bila perlu, kalau kita punya kendaraan, juga kita cuci supaya bisa menemani keliling tempat kita kan. Pas antum membeli pabukoan tuh Ramadan ada tuh. Aneh ngaji Bandung ya? Lah ya Ramadan kan ada tuh. Hari itu hari Ramadan mah. Ya. Atau kita siapkan makanan terbaik, snack terbaik, buah terbaik, minuman terbaik, walaupun kita yang makan. Nah, agar kita ketika tamu datang ke rumah kita, tamu itu langsung berkesan kan, nyaman, mau kembali lagi ke rumah kita. Yang makan kan kita. Kita ini kan, badan kita kan bukan punya kita. Ya, halo. Kalau dia berkesan, insya Allah panjang umur antum. Berdoa tuh Ramadan tuh, ya Allah, saya ingin balik lagi ke hotel Anu, betul kan? Nggak mau hotel yang lain. Ayo, panjang umur nggak? Ketemu lagi tahun besok. Kira-kira gitu. Kalau nggak paham kaji logika ini kebangetan deh. Kan? Jadi nggak perlu doa panjang umur. Persiapan aja Ramadan. Rila kita. Nah, insya Allah dengan persiapan Ramadan saja panjang umur antum. Bisa ketemu. Ramadan berikutnya. Karena sudah diwasilahkan sama Ramadan itu. Gitu. 11 bulan loh. Ramadan itu. Nah kalau itu diibaratkan tamu. Ramadan. Maka rumahnya apa? Tamu kita. Ramadan itu maka rumahnya apa? Kata ulama. Lebih ruhani ya.
rumah Ramadan itu adalah hati. Apa? Hati. Tadi materi. Hati kita. Gimana mempersiapkan rumah kita? Secara rohani. Orang yang paling baik dalam menyambut bulan Ramadan adalah orang yang mempersiapkan rumah yang baik. Yaitu prioritaskan dulu hati, kolbu kita. Di samping kita melupakan rumah-rumah zahir, jangan melupakan rumah zahirnya, kebersihan harta materinya, mempersiapkan hati kita yang lapang, hati kita yang nyaman, hati kita yang bersih. Quran menyebutnya qalbun salim. Siapkan itu. Bapak-bapak masih menggerutu, tiba balik Ramadan, banyak keluar kepeng. Kacau Pak. Setidaknya itu contohnya. Segera istighfar. Karena Ramadan datang itu untuk antum. Nggak ada sampah ya di hati kita. Nggak ada penyakitnya ya. Nggak ada kotorannya ya. Bersihkan. Istighfar banyak. Banyak istighfar. 6 bulan lo istighfar lo para sahabat. Untuk membersihkan kolbu. Senyaman mungkin buat tamu Ramadan istimewa secara rohani. Sehingga dengan demikian kita mengharap dengan Ramadan itu nyaman berada di kolbu kita. Dia tidak akan mau dia berada di kolbu kita. Dan kalau Ramadan bisa nyaman di hati kita, artinya segala kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan itu akan bisa kita maksimalkan dan mudah menjalaninya. Kunci di awal kan? Ada 5 hari lagi loh. Itu makanya sebelum Ramadan sebagai tobat. Nah, insya Allah tarawihnya nggak susah, amalan yang penuh istimewa. Padahal hasil dari Ramadan nanti sebelum kembali kepada rajanya, tuannya, itu pasti akan memberikan hadiah yang sangat istimewa. Sebagai ucapan terima kasih di tempat kita, di hati kita. Terutama di hati. Dia pasti kalau hati kita dipersiapkan dengan baik, pasti akan berikan hadiah antum. Seperti seorang tamu yang merasa nyaman selama 1 bulan berada di rumah kita. Dia merasa senang, dia merasa puas, dia merasa sangat leluasa berada di rumah kita. Maka sebelum dia pulang, dia pasti akan memberikan hadiah. Sebelum pulang aja dia memberikan hadiah. Bapak sebelum check out dari hotel ngasih duit nggak Pak? Kalau enggak bapak-bapak dimarahin kan? Ngasih hadiah. Bahasanya gitu. Sebagai nggak ada hidup yang gratis bro. Duduk. Nggak ada. Nah kalau ada yang bertanya apa sih hadiahnya dari Ramadan? Sebelum Ramadan pergi, tahu antum? Lailul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kolbu. Letaknya di mana? Hati. Bukan di mata melihat rumah dunduk tuh. Ilmu apa? Enggak di hati. Di hati. Kita orang lain tuh, Lailatul Qadar dilihat keluar mata lihat. Lailatul Qadar letaknya di Qadar. Ada sakut pautnya dengan kolbu. Pasti itu. Kenapa kita nggak pernah dapat Lailatul Qadar? Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan sedini mungkin hati kita. Itu bahasanya. Nah, itulah hadiah terbaik dari Ramadan sebelum Ramadan pergi melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Bare ternyata ya mendapatkan. Betul kan? Yaitu malam yang hairun man ami syahar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Itulah hadiah teristimewa yang diberikan oleh sang tamu Ramadan sebelum kembali melapor kepada rajanya, tuannya. Ketika ia kembali kepada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia sudah memberikan hidayah. Jadi mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita udah tahu ilmunya. Ternyata kita harus mempersiapkan kolbu kita sampai kolbun salim sedini mungkin. Caranya kalau ditorekot, ya itu tadi, jangan diisi dengan hal yang lain. Berakhlak juhud. Tahu berakhlak juhud? Hati kita tidak dimasukkan oleh benda-benda materi. Sampai Pak? Benda materi boleh, tapi jangan dimasukkan ke hati kita. Duduk? Gampang ya hajinya ya? Nah. Sebelum kita curai perkara puasa nan lebih dalam, kita bahas dulu perkara akhlak juhud ya. Karena memasuki akhlak juhud. Supaya kita bukan ikhtiar. Akhlak juhud jangan ma'arok Lailatul Qadar. Tapi kalau kita mengamalkan akhlak juhud, insya Allah akan mendapat malam 1000 bulan. Tuh, ya. Perkara akhlak juhud pada diri kita selama kita menjalani ibadah puasa. Juhud makasihnya ialah, pahami dulu secara bahasa Minang, karena kalau bahasa Indonesia beko takut banyak nan jadi ya. Boleh. Ya. Ya. Bapaling dari sesuatu dek karano memandang randah kapadonyo. Itu pengertian juhud. Kalau awak memandanginya rendah, awak berpaling salah. Sampai makasihnya nak, ya. Kok pengertiannya spiritual sebetulnya. Ya. Menurut syarak, juhud ialah mandi sakadar nan paralu sajo dari nan halal. Syarat itu agama. Ambillah saparlunya saja karena isi paru kita cuman sabaraganggam. Cukup untuk isi paru kita saja. Nah, mungkin bahasanya jangan serakah. Ya. Tentunya nanlah awak merasa yakin halalnya ya. Sepaham. Yakin kok halal. Walaupun halal, cara manapean yang dah halal, tetap nan halal tadi menjadi haram. Itu bulan puasa. Itu sebabnya nan namanya akhlak juhud terbagi menjadi 3. Kok dicatat? Akhlak juhud itu ada 3. Kaitan berakhlak juhud, setidaknya hati kita tidak terisi materi. Kalau hati kita tak isi materi, masuk Ramadan sebagai wasilah, insya Allah akan memberi hadiah malam 1000 bulan. Itu kaitannya. Kaji tadi. Akhlak juhud tak bagi menjadi 3 bagian. Tidak mencari isi dunia nan indah ada hak untuk memilikinya. Jangan cari isi dunia kalau awan dah ada hak untuk memilikinya. Banyak orang dimaksa enggak? Ala jalan dah hak awak. Nah, jangan dicari. Kedua, membagikan isi dunia nan tak kumpul pada dirinya. Kalau ada isi dunia di tubuh di kita, bagikan. Kaitannya Dako. Itu persiapannya. Ketiga, indak menghendaki isi dunia ke dalam hatinya. Itu akhlak juhud. Duduk nak? 3 tuh. Nah, tak bagi 3 juhud tuh. Jadi nanong curai kini adalah akhlak juhud yang paling tinggi. Betul kan? Tidak mencari isi dunia nan indak ada hak untuk memilikinya. Betul kan?
Pandai-pandai ambil hak orang, jangan jolim, jangan kasar, jangan serakah, itu kan syariat. Nan kedua, membagikan isi dunia tak kumpul pada dirinya. Banyak nan balabi di awak. Sedekah kan? Kalau diamalkan kan? Orang dulu menyebut puasa itu, rihla puasa itu salah cieknya adalah sedekah. Ini tuh. Bisa rusak puasa awak kalau ada orang hendak makan. Karena dalam konsep akhlak yuhud, ada membagikan isi dunia nanti kumpul pada dirinya. Bagikan. Ketiga, tidak menghendaki isi dunia ke dalam hatinya. Hilangkan. Nafsu amarah. Nanti tidak diajak untuk hidup bajuhud. Nafsu serakah. Jangan amarah berang maksudnya ya. Kan ada banyak angan-angan dalam pemikiran. Pasti. Itu sebabnya napasu indak pernah pueh. Apa saja nan sudah diganggamnya. Hati-hati bulan puasa. Jangan tambah jam. Deh untuk menyambut tamu Ramadan bukan baik itu isinya pengertiannya. Ya kan? Nah. Si napasu amarah, kalaulah diagih rumah, akan berangan-angan untuk memiliki rumah lebih gadang. Kareta dan gadang. Kadang kalau zaman kini kan aneh, kareta dan ala-ala laku abad katumba jadi mahal. Tigo ampe katanya. Nah, isi parabot rumah dan gadang-gadang jo maha-maha, jo sagalo-galonya, ujungnya sagilo-gilonya kalau dia dong. Kan itu. Kemelut akhirnya, centang paranang antum beko puasonyo akan hadir apabila awak indak mampu dari segi ekonomi memaksuan diri. Ya. Tapi de karena kuenya napasu, awak akan merasa sanggup berutang. Nasihat kedua, curang lamo, puasa sebaiknya jangan adoba utang. Itu sebabnya agia kalau bala dia supaya anak yatim minta utang. Ada dosa tuh. Nggak boleh. Ada tamu dan spesialis awak mesti bawa utang. Nggak bisa. Makanya persiapkan rilanya sedini mungkin. Duh. Kemelut puasa akan menjadi semakin parah. Jika awak indak mampu membayar balik uang pinjaman tuh, mangko balakulah kagaduhan, penipuan, pangkicuan, yo sebagainya. Itulah contoh-contoh kacaunya wak bapuaso dia ndak bajuhud. Khusus terbagi untuk orang-orang tak beriman. Makanya puasa diuntukkan kepada orang yang beriman. Akhir-akhir kini balaku pulau haru biru di kalangan orang ibadah tentang makasih daripada juhud. Lah mulai cakap. Ada di antara alul ibadah dan mengatakan, mengetekkan, menyempitkan fahaman juhud. Sehingga barani bapak dape seolah-olah juhud dan dituntut diajarkan ju agama Islam. Ialah membuang habis habis-habisnya terus keperluan dunia. Indah baik itu doh. Jo menganggap sagalonan ada di dalam masyarakat hari ini sebagai dosa. Kalau pakai HP dosa. Salah kaji juhud tuh. Wajib salamu puasa dihindarkan. Mulai ada. Jadi, ya. Akhirnya ada pula ahli ibadah yang merasa dirinya ahli juhud. Dek salah kaji juhud. Dan baranti bakar rajo. Ada ndak karajo ditebang. Kan kacau kok. Mandemo menghentikan sekolah-sekolah dan nindak islami. Mau oya orang ndak puasa. Puasa kan perlu ujian, Pak. Ndak perlu dihargoi padian saya kan punya keyakinan. Atau nak mangga pula dioyak.
Aneh, ajaran tidak perlu dipermasalahkan jadi masalah kini kan. Kini batanya kan. Itu kan kalau orang makan di muka awak kan. Alakinya. Awak pak pandai tidak manan. Kalau ditawaran yo makan yo awak berdosa. Kue nak kan ujian tuh. Jadi kalau orang makan nggak perlu dioyak. Nggak mana gue. Nggak ikhlas antum puasa loh. Akan aneh tuh banyak orang kini kan. Kalau di Andong bulan puasa padahal ndak Islam buka rumah makan siang hari. Ndak ada masalah syariahnya untuk Muslim kan. Ndak ada fikihnya. Mengapa itu jadi heboh gini? Aliran sase tuh, juhud katanya. Juhud kok jadi jihad tuh. Kan kacau kok. Itu salah, perlu andong sampean. Jadi awak ndak boleh berang pak. Orang makan kan belum tentu akidahnya sama Jawa kan. Kehendak Allah kan. Maka Allah menciptakan orang kafir ya. Betul kan? Aduh makasih untuk mau jiki. Kita. Setuju enggak? Mengapa sih berang? Alah. Itu pengertian juhud. Sebenarnya Islam itu lil alamin kan. Lama kan. Nah, kini cubuna. Apus ya. Orang mengkaji nur hakikat Muhammad heboh. Orang mengaji tasawuf heboh. Ya parah gini mah. Ya. Jadi bukan membuang habis-habis dan pengertian tadi. Akhirnya ada pula ahli ibadah dek salah kaji juhud jadi kacau. Jadi nanandung terangan tadi itu ilmu juhud dan sase. Menganggap hanya bajikir, membaca Al-Quran, mendirikan sholat itu saja. Ibadah nan paling dituntut. Manakala kehidupan juhud itu dimasukkan sebagai hidup semiskin-miskinnya. Ditinggalkan dunia. Mereka ingin meniru juhud para sahabat. Beda makomat. Beda derajat. Nabi bini sampai 9. Nanawa bini cie saja kacau. Setuju enggak? Makomat kita di inyo nabi. Awan nabo. Kan panjang dah. Kok berang-berang dong. Indah. Rila Ramadan siapkan. Jangan sampai menjadi aneh. Jadi peringkat nafsu sahabat itu beda Jawa. Jika di peringkat nafsu amarah, mereka ingin bajuhud, salaman juhudnya para sahabat. Tentulah akhirnya akan balaku centang paranang hidup awak. Awak makomatnya masih nafsu amarah. Maniru nafsunya mutmainah. Lah, pasai hidup antum. Betul nak? Allah itu menilai berdasarkan beban kemampuannya, betul nak? Batanya. Kalau Iwan Iqbal disuruh kalwat, kacau tuh. Nah mungkin lah. Makomat beliau itu ala tinggi bana. Kan baik itu. Ya Allah tahu itu. Betul nak. Jadi juhud itu sesuaikan jo derajat kita. Naikan lambe lah. Lambe natural saja. Wah pokoknya kalau ngaji jo andung mesti sampai puncak Samporono katanya. Nggak bisa baik itu loh. Ya puasa pun baik itu. Cuman andung terangkan. Coba kita latih berahlak juhud. Lambe-lambe. Jangan tinggalkan Nabi. Beko jadi sase. Jadi jangan sampai kita memahami konteks juhud itu salah kaprah. Centang perenang. Iman diparingke nafsu amarah. Awak kan masih ada marah. Kalau itu iman, ya natural, selalu saja ada pasang surutnya. Setuju nak? Kalau duduk masih di situ letaknya. Bisa naik, bisa tuh turun. Kadang kalau nanti dikatakan iman tuh hanyalah andaian mereka saja. Ya hati-hati. Karena si pek nafsu amarah itu acok basangko raso inyo saja nan paling juhud. Tak baca itu. Paling takwa dan sebagainya. Para sahabat bisa membuang kemewahan dunia itu
di awal-awal perkembangan Islam, dek sabab nafasu mereka lah ditakin jo Nabi langsung. Menjadi nafasu dan lebih elok, mutmainah. Antum ditakin jo andong ndak Nabi do. Jangan ingin langsung berubah. Ndak bisa, nan mantalkin pun harus nan keren kan itu nak. Ya. Jadi para sahabat bisa membuang kemewahan dunia itu di awal-awal perkembangan Islam. Deh sabab napasu mereka derajatnya oleh tinggi. Indah lagi pada peringkat amarah. Bukan pada peringkat lawama. Tentulah di tingkat itu. Lebih tinggi dari itu. Hatilah kosong daripada segala keinginan napasu. Sehingga jika ditakdirkan hidup miskin para sahabat tuh. Ya, mereka indah akan merasakan kepayahan kesusahan. Awak menyumbang, sudah itu bawa bangse, diambil balik itu. Ada orang bawa wakaf diambil balik, nah gila orang pak. Inyo napasunyo masih amarah lawama. Inyo mencoba mencontek contoh juhud secara sahabat. Nyo wakafkan naga tanah tuh. Sudah itu nyo bangse. Nyo ambil wakaf. Nah kilo tuh. Itu ndak paham Juhud. Itu makasihnya. Jadi kalau awak menyumbang. Pengertian ikhlas itu harus sesuai jo Arab Juhud. Kalau pakaian awak 3. Sumbanglah nanta baik. Bapiki-piki antum tuh. Nanta baik kan disumbangan. Nanta baik cie. Pula tuh. Kadi sumbangan. Babi ini duo nan tabai bini antum sumbangan gitu. Pani yang antum. Nah, apa? Ndak bisa baik itu juhud tuh. Sesuaikan jo makomat kita. Kalau kita menyumbang 5.000 mampu kita 5.000. Ada ndak orang juhudnya belabi-labi. Depakato nafsu lawama. Aden mesti lebih tinggi dari nyo gitu. Centang perenang beko tuh mah. Percayalah. Hati barasian. Ingat wasudu sampai situ. Jadi napasu para sahabat itu adalah ditakdirkan. Kalau hidup pun miskin ini tidak merasakan miskin itu. Mereka menggunakan segala kemewahan jo kekayaannya sangatlah bijak untuk diri mereka jo untuk umat Islam tanpa ada bakai di hati. Hilang rasa tamak, hilang ria, hilang sombong. Lai talok biawak macam itu. Alunado zaman kini do. Tamak, ria, sombong masih ada. Barasian. Jadi kalau andung sampaikan konsep daripada akhlak juhud itu untuk zaman kini sesuaikan jo kondisi makomat gitu. Tuh. Duduk ya. Ketika negara menuntut pengorbanan dek karena daulah Islam sedang terancam. Lai talo disumbangan otosinan ke untuk parang. Tanya ke Palestina. Kan masih bare. Sedangkan awak karaja pakai oto. Ujungnya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi contohnya. Mengorbankan seluruh hartonya hanya untuk Islam. Apabila ditanya jo Rasulullah. Apalagi harto nan tinggal Abu Bakar. Dijawab. Hanya Allah jo Rasulnya. Lihat talok gitu itu. Ikhwan Iqbal, sumbangkan kini Honda Sinan dan CC ke Palestina. Asiso Sinan. Jawabnya. Anduang ya Allah katanya. Endak kah menyumbang situ mah. Makomatnya beda, endak sama Abu Bakar. Ya nak. Inyo samonyo Utsman. Kan lebih tinggi pula Utsman. Umpama. Ya. Jadi juhud itulah mesti andung bahas pengertiannya. Jangan melampaui kemampuan kita. Kalau kita sedekah, cali nandake dulu. Dun sana kita, tetangga kita. Dia baca kak judun sana, tetangga dia dia. Itu ndak juhud temo. Itu enggak namanya. Betul kan? Dia sakit hati, jadi hati itu ndak Ramadan.
Sesuaikan kaji itu. Hati-hati Ramadan bisa rusak. Nan sepele tadi itu. Nah, itu nan Pak Londong sampaikan. Itulah juhud yang dituntut oleh Islam. Harus bau ilmu, harus jale, harus duduk. Persiapan rihlah kita. Akan datang tamu kita. Mustiba'ah materi kita. Aku indah piring centang perenang malam takbiran. Beko ujungnya apa jo? Bininya cakak kan, kau anda rela kita. Itu ada ibadah. Itu ada ibadah. Jadi juhud yang dituntut Islam ialah juhudkan diri kita daripada sifat bakil. Bakil itu dalam pengertian juhud adalah sayang dunia. Jangan terlampau sayang dunia. Ambil sakit saja kan ada di Quran tuh. Nah, ganti kepada sifat pemurah, sayang akhirat. Itu juhud. Sifat pemurah itu sayang akhirat. Sifat bakil itu sayang dunia, hubud dunia namanya. Bukannya juhud napasu amarah, ialah membuang dunia, bangan angan akhirat. Salah itu. Tidak boleh dibuang dunia. Ada yang buang seluruh dunia. Angan den harus capek di akhirat. Capek mati antum. Narako tampaknya. Betul kan? Salah kaji itu. Rusaknya fahaman juhud nan sampi. Dek napasu amarah kita alun bisa digempur jo puaso. Bisa membawa kepada kerugian banyak orang kepada perkembangan Islam jo. Contoh, bayangkanlah betapa ruginya umat Islam jika seorang akuntan yang bijak baranti bakarajo dek karena ingin kehidupan juhud. Ayo. Lalu akhirnya menjadi penjual goreng pisang kaki lima. Aduh itu. Ayo kan. Bukankah inyolah mau bajirkan kepandaian utaknya? Indah boleh mubazir. Utala diisi juga kepandaian. Nyo hilangkan. Manggale pisang goreng. Berang Allah. Itu kan amanah. Makanya kalau ingin tidak mubazir, ongrai sih, jangan sampai S3. Pas ada S3, ada aktual. Antum belajar ilmu debus, siap-siap antum didebus. Ilmu santet, siap-siap di santet. Wah, itu rancak jadi ongrai. Tidak banyak ujian. Itu juhud. Tapi kalau antum malah mengikhtiarkan, siap-siap diuji dengan sesuai keadilan Allah. Tuh. Ya, di tengah-tengah saja. Biasa saja. Gitu. Itu juhud. Contoh bayangkan tadi, kalau inyo ahli S3 misalnya seorang dalam bidang akademis, akuntan atau apa, inyo tinggalan tuh. Kemudian juga pisang goreng galak orang banyak tahu. Bukankah inyo lama mubajirkan kepandaian utaknya untuk suatu pekerjaan dan tidak sesuai jo akalnya. Ya kan? Merusak kan? Alhamdulillah. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan dan amal serta pahala dilipat gandakan. Kenapa dilipat gandakan? Karena ada yang bantu doa kita di hari Ramadan. Tamu yang datang itu hari. Ya, itu membantu doa kita. Maka berdoa itu ada hari-hari baik. Ya. Tidak ada bulan yang paling dinantikan selain bulan Ramadan kalau kita mengerti. Sebuah nikmat yang sangat istimewa dari Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185. Dibaca, Ikhwan.